Selamat siang kita. Sekarang kita mau memulai pembelajaran kita tentang P5 ya. P5. Tapi sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Ayo satu orang pimpin kita. Siapa? Ya, ayo ya. Terima kasih Yayan. Hari ini kita akan belajar tentang profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ini terdapat pada kurikulum Merdeka, ya. Terdapat pada kurikulum Merdeka, di mana dalam profil belajar Pancasila ini atau disebut dengan P5, Ibu mengambil dimensi gotong royong, ya. Ibu mengambil dimensi gotong royong, bahwa dalam pembelajaran ini nanti kita akan masuk di dalam kelompok dan kita akan membahas tentang P5 yang akan kita adakan untuk kedepannya. Dalam proyek P5 kita kali ini, kita mengambil gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan ini kita akan mengadakan kegiatan pengadaan apotek hidup di sekolah, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau untuk menyebutkan jenis-jenis tanaman yang termasuk dalam tanaman obat-obatan. Tahu kita kan tanaman obat-obatan itu apa saja. Nah, itu nanti ada yang umum dan ada yang memang ada di mentawai, khusus digunakan obat-obatan khusus orang mentawai, ya. Kemudian membiasakan kita untuk mengupayakan bahwa tanaman apotek itu berfungsi untuk memindahkan sekolah kita, kemudian mengurangi efek globalisasi, menghalangi banyaknya debu-debu. Kita lihat debu-debu kan, jadi dengan adanya tanaman hijau yang kita buat dalam bentuk apotek hidup mengurangi efek globalisasi. Kemudian dengan P5 ini kita akan melakukan usaha untuk memperindah pekarangan sekolah, ya, untuk memperindah pekarangan sekolah kita yang kosong, yang tidak ada di tanam-tanaman. Jadi dengan adanya apotek hidup ini, sekolah kita memiliki tanam-tanaman yang berfungsi untuk kita di sekolah ini, ya. Kita ambil pada saat ini yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama itu mengidentifikasi hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki dalam diri teman dan berbagai hal yang merespon secara positif. Kalian ditugaskan nanti membawa tanaman obat-obatan. Jadi akan ada tanaman obat-obatan yang berbeda-beda kan. Jadi tanaman obat-obatan itu kalau temannya mengambil yang berbeda dengan kita harus saling menghargai meskipun tanaman itu sama atau berbeda dengan yang kita ambil. Kemudian memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, bahwa tanaman-tanaman yang kita ambil itu kan saling berhubungan. Dia tanaman berguna juga untuk kehidupan kita kan, sama-sama kita ciptaan Tuhan. Kemudian dimensi gotong royong. Dalam dimensi gotong royong ini terdapat elemen kolaborasi. Indikatornya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Apa harapan kita? Harapan kita punya tanaman apotek hidup. Lalu kita mengerti manfaatnya, kegunaannya, dan kita bisa adakan di sekolah dan di pekarangan rumah kita masing-masing. Ya, ini. Kemudian memahami berbagai alasan orang menampilkan respon tertentu. Jadi aksi nyatanya nanti kita akan melakukan penanaman tanaman obat-obatan, ya. Nah, di sini ada Ibu berikan
lembar kerjanya. Nah, dalam lembar kerja ini kalian lihat pertanyaannya, ya. Di sini akan ibu tampilkan foto-foto tentang tanaman obat-obatan. Coba kita sebutkan dulu ini satu-satu ini. Serai, ini serai ya, bisa bumbu masak, bisa juga apa ini serai. Serai ini kalian kenal kan? Serai kan? Serai ini bisa digunakan sebagai bumbu masak juga, bisa juga digunakan sebagai obat nyamuk, obat gatal, ya kan? Obat batuk, bisa juga diminum obat masuk angin. Kemudian ini serai, ini apa ini namanya? Apa ini? Ini obat-obatan mentawai, ada di mentawai. Apa ini namanya? Apa namanya ini? Laiga. Apa? Laiga. Laiga. Tahu manfaatnya? Obat sakit kepala. Ya. Kemudian ini apa ini namanya? Begel. Simabulau. Ada manfaatnya? Sebagai apa? Menurunkan demam. Ini lengkuas, ya. Yang untuk bumbu masak juga ini. Ini dia. Enggak, jahe lengkuas. Kainau. Ini lepet sih. Simabulau. Ada gunanya? Apa? Kalau disuntik kita Bu, kalau bengkak Bu bisa juga air ambil air panas dioleskan di sini. Untuk mengompres bengkak, ya. Ini apa namanya? Sama juga itu. Ya, apa namanya itu samanya? Kemudian ini ini ada gunanya kan? Bisa juga untuk bumbu masak, bisa juga untuk obat, bisa juga untuk kecantikan kulit, ya. Nah, lalu ini apa namanya? Oblong. Apa gunanya? Manfaatnya ya, digunakan sekali ya. Ini untuk yang betul itu ada. Ini daun sirih, bisa juga digunakan untuk obat batuk, ya kan? Untuk menghilangkan bau badan, ya. Kemudian ini tumis kucing, obat sakit pinggang, ya. Nah, sudah. Ada sangat jarang. Tanah dia kena masuk ayam. Oi, sampai menyentuh tanah dia ya. Jangan berjalan nanti bisa masuk ayam. Jadi pegang ayam lagi nih Bu. Mau masuk ayam ini? Oh, ada parang Bu. Ya. Oh. Dua pilih kas dia. Kan jalan. Udah coba lah. Tunggu. Wow, tanganku kena. Sekarang itu mau tanya, kita sudah melakukan beberapa pertemuan tentang kelima kita, mulai dari
pengenalan tentang P5. Sudah kan minggu yang kemarin kan sudah belajar kita tentang pengenalan P5 kan dalam pertemuan pertama kan. Nah, kemudian dalam pertemuan keduanya kita sudah melakukan kegiatan tanaman obat-obatan. Artinya di sekolah ini kita sudah memiliki taman apotek hidup. Lalu sekarang kita mau merefleksikan, mau melihat kegiatan kita yang kemarin. Menurut kamu ada tidak manfaat dari kegiatan P5 yang kita adakan ini? Ada. Yang pertama itu apa? Membina tanaman obat-obatan. Sekarang kamu sudah kenal? Sudah kenal. Nah, apa kendalanya ketika disuruh kalian mengumpulkan tanaman obat-obatan? Menurut kamu sulit tidak kamu mencari tanaman itu? Gampang kalian mendapatkannya? Gampang. Kenapa gampang? Banyak di sekitar rumah yang tumbuh secara liar, ya kan? Lalu ketika kamu melakukan kegiatan menanam atau mengadakan, kita buat pagarnya, kita bentuk tamannya, kita menanam tanamannya, adakah kesulitan yang kamu dapatkan ketika membuat taman apotek hidup kita? Sebutkan aja kesulitannya apa? Ketika kita mengadakan pengadaan taman kemarin, kita kan memotong kayu, membuat pagar, ya kan? Ada nggak kesulitan yang kamu dapatkan? Ada. Apa contohnya? Iya, memang menokok-nokok bambunya kan, gergajinya kadang lengket, ya kan? Itu kan kesulitan. Tetapi karena kita dibantu dengan guru lain, dengan Bapak ini, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ketika kita menanam, bagaimana kalian mengerjakan itu secara berkelompok itu? Apakah kalian ada bertekad atau menanam dengan sukacita kalian menanam tanaman itu? Ada yang bertekad? Tidak. Berarti kalian mengerjakan secara kelompok dengan baik, ya kan? Saling berbagi kalian enggak? Saling berbagi. Iya. Semua membawa tanaman kemarin. Semua menanam. Apakah kalian hanya menanam tanaman kalian saja? Tetapi kalian saling berbagi tanaman, itu kan? Itu gunanya kerja kelompok, ya. Dalam diskusi kelompok pada pertemuan pertama itu, apa kendalanya? Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan dalam lembar kerja? Bisa. Bisa kalian jawab tadi LKPD kalian itu, lembar kerja kalian itu dalam pertemuan pertama itu? Bisa, Bu. Menyebutkan tanaman obat-obatan, bisa kalian sebutkan? Nah, kalian menyebutkannya secara berkelompok. Jadi dari hasil kegiatan kita mulai pertemuan pertama sampai kita praktek di lapangan, sampai kita pada pertemuan terakhir refleksi, ternyata manfaat dari pengadaan apotek hidup di sekolah benar-benar berguna bagi kita. Coba sebutkan dulu gunanya bagi Ibu Gedi. Pengadaan apotek hidup berguna enggak bagimu? Apa gunanya? Jadi kamu sudah kenal sekarang tanaman obat-obatan? Bagimu Moren, kayak Amsal? Haleluya. Gina. Jangan lurus gitu. Itu depan apa, Pak? Ini dalam kamu. Ya. Oh, jangan lagi.
Abis ako sa lock up. Tunggu lurus ya, mirip ya. Ah. Yang satu menahan. Sudah dipinjam pinjam satu lagi. Ada. Sudah pinjam. Siap lapin ke sana. Hah? Kita bawa ke sana. Mana siapa aja? Pasti pulang. Iya, takwa. Coba aku si boy. Jangan ngaruh ikan kita. Coba aku. Tanya siapa ya? Banyak lubang lubang. Bau kok, Seti. Kayak ini tengah-tengah kan? Oh, kayaknya lubang-lubang. Ya, berlubang-lubang apa? Ya udah masukkan kalian tanah ke dalam. Enggak usah lah, biar kita tanamnya di dalam nanti. Marah dari kayak gitu. Katolik yang dulu. Katolik itu indah. Jadi pertahankan Katolik itu enggak. Enggak usah keluar kata-kata yang apa. Kerja aja lah. Apa kan dulu ganti dulu lagi apa? Apa? Sudah selesai? Sekarang siapa yang tampil ke depan? Bapak satu, silakan. Satu, sebutkan 3 nama tanaman obat-obatan secara umum beserta masalahnya. 1. Sirih, menghilangi bau badan. 2. Serai, obat nyamuk. Kunis kucing, sakit pinggang. Elepet. 2. Menyebutkan 3 tanaman obat-obatan mentawai beserta manfaatnya. 1. Elepet, menguras badan yang bengkak. Boblo untuk malai sikere. 3. Kakainau untuk menyadarkan orang yang pingsan. 3. Menyebutkan manfaat pengadaan apotek hidup di sekolah. Supaya mengenal obat-obatan dan manfaatnya. 2. Supaya manfaatkan lokasi kosong di sekolah. Oke, kamu dulu. Siapa ulit ya? Menyebutkan 3 nama tanaman obat-obatan secara umum beserta manfaatnya. 1. Daun sirih untuk menyembuhkan sakit kepala. 2. Kunyit untuk mengobati sakit perut. 3. Jahe untuk menyembuhkan obat batuk. Menyebutkan 3 tanaman obat-obatan mentawai beserta manfaatnya. 1. Elepet, Mokulau.
untuk menyembuhkan kise, dua, EDP Simabo, untuk menyembuhkan sakit bengkak, tiga, kopung, untuk mengobati sakit kepala, tiga, menyebutkan manfaat pengadaan apotek hidup di sekolah. Satu, supaya siswa mengenal tanaman obat-obatan. Dua, memanfaatkan lahan kosong di sekolah. Oke, ya bagus, silakan dulu. Nah, sudah semua menjawab ya. Kita akan mengetahui semua tanaman obat-obatan itu setelah kita melakukan pengadaan apotek. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan ke lapangan supaya kita menanam tanaman apotek hidup. Jadi sampai di sini pelajaran kita tentang P5. Ada yang mau bertanya? Silakan simpan bukunya. Kembalikan ke mejanya lagi. Sudah. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita tentang P5. Sapa tunggal kita untuk orang lagi laki-laki. Kok jadi seperti ini lah. Kita berdoa. Bagaimana kita berdoa? Tuhan, inilah doa kami Yesus, Tuhan kami. Amin.